kawan-kawan Bismania, selamat pagi, semoga sehat selalu. Baik, hari ini saya kembali hunting di terminal Bukit Surungan Kota Padang Panjang. Nah, unit pertama yang masuk pagi ini adalah PO ANS dengan kelas eksekutif pukul 9:15 dari arah Bukit Tinggi. Nah, unit kedua itu ada PO Bintang Kejora yang hari ini akan menuju kota Jakarta. Walaupun hanya 3 kali seminggu, kemungkinan minggu depan sudah ditambah jadwalnya untuk berangkat menuju kota Jakarta. Nah, ini ada PO Bintang Kejora 01, sama-sama masuk dengan PO ANS pukul 8:30 namun langsung berangkat meninggalkan terminal. Mungkin tidak ada penumpang yang naik dari terminal ini. Selain menggunakan single glass, mesinnya sudah 1626 elektrik dan sudah air suspension atau menggunakan suspensi udara. Jadi lebih nyaman dan lebih empuk ketika di jalan-jalan yang bergelombang dan berlubang. Nah, kawan-kawan, kemarin seperti yang kita tahu kalau PO ANS ini berangkat 4 unit dari terminal ini. Hari ini kita lihat ada berapa unit. Apakah hari ini juga 4 unit atau 3 unit, kita tunggu saja. Yang jelas ini adalah PO pertama hari ini yang masuk ke terminal ini, disusul oleh PO Bintang Kejora. Nah, kawan-kawan, unit ANS yang satu ini sudah full dari terminal Padang Panjang. Kalau kita bicara unit ANS, kita tahu kalau PO ANS saat ini bisa dibilang lagi naik daun, alias antusias penumpangnya itu sangat tinggi dibanding PO lain, sehingga memberangkatkan hingga 7 unit per hari. Nah, kita akan bahas mengapa kok bisa PO yang satu ini bisa melejit atau lebih cepat perkembangannya dari PO lain seperti NPM, Gumarang Jaya maupun Transport. Kalau menurut saya ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah armadanya yang sudah digunakan, armada terbaru dengan bodi kekinian. Kedua juga pelayanan dari krunya, dan ketiga adalah disiplin dari waktu tempuh yang ingin dicapai. Jadi kalau hari ini berangkat, dia kemungkinan sore besok sudah sampai. Jadi kepastian waktu juga merupakan salah satu penyebab kenapa PO ini banyak diminati oleh para penumpang. Di samping itu juga harga tiketnya yang terjangkau oleh para penumpang. Untuk harga yang eksekutif ini seperti yang kita tahu adalah 450.000 menuju Jakarta dan 550.000 untuk royal eksekutifnya. Nah, selain itu juga pemesanan tiketnya juga lebih gampang, bisa melalui secara online, yaitu Redbus ataupun melalui agen-agen terdekat. Nah, kawan-kawan, sekitar pukul 9:25 unit ANS pertama yang berangkat menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Sebelumnya juga ada unit Bintang Kejora, salah satu PO lama yang kembali beroperasi dengan trayek Sumatera Barat menuju kota Bandung. Mudah-mudahan semakin banyak PO-PO bus yang muncul yang berasal dari Sumatera Barat. Dulu juga ada APD, salah satu PO yang beroperasi di sini. Juga ada Lorena, namun sudah tidak mempunyai trayek ke daerah Sumatera Barat lagi. Nah, kawan-kawan, bicara mengenai perkembangan PO bus yang dari Sumatera Barat, selain karena unit-unitnya yang sudah diperbarui, juga pelayanannya yang sangat bagus, ditambah disiplin waktu, apalagi adanya pembangunan tol yang saat ini memangkas waktu tempuh. Di samping itu juga karena efek dari persyaratan untuk naik pesawat, jadi kebanyakan penumpang itu lebih memilih naik bus daripada naik pesawat. Fasilitas bus juga semakin meningkat. Adanya bantal selimut yang diberikan oleh para pengusaha bus membuat penumpang lebih memilih untuk naik bus daripada naik pesawat. Kalau kita bicara PO ANS, memang perkembangannya menurut saya ini sangat
sangat-sangat tinggi, cepat, bisa dibilang sangat cepat. Dari akhir tahun 2018 sampai sekarang ini, setelah unit terbarunya itu keluar menggantikan unit-unit lamanya, dan juga disiplin dari waktu. Nah, kalau sekarang ini dia berangkat sekitar pukul 9:15, terkadang juga setengah 10, jadi waktunya lebih tepat dan lebih cepat, berangkat lebih cepat, sampainya juga lebih cepat. Dan kawan-kawan, ini adalah PO bus ketiga, yaitu PO Transport Express yang akan menuju kota Jakarta. Kemudian dari arah kota Bukit Tinggi ada 2 unit bus, masih PO ANS. Ini adalah ANS kedua yang berangkat dengan kelas Royal Class pukul setengah 10. Di samping itu juga ada PO NPM V17 dengan gelarnya Excellent yang juga akan menuju kota Jakarta. Nah, ini dia transport 1626 dengan gelarnya Creator yang akan menuju kota Jakarta. Salah satu unit yang banyak penggemarnya karena ketepatan waktu, kecepatannya juga, dan keramahan krunya. Nah, kawan-kawan, itu ada unit ANS kedua dengan kelas royalnya berangkat terlebih dahulu meninggalkan terminal Bukit Surungan. Sedangkan PO-PO lain, NPM dan Transport, masih menaikkan penumpang Royal Class. Pak Ale penuh nih bang? Alhamdulillah. Nah, kawan-kawan, bersiap-siap unit Transport Express dengan gelarnya Creator akan menuju kota Jakarta. Jadi ini sudah penuh dari terminal Kota Padang Panjang hari ini. Berarti sudah 3 PO bus yang berangkat menuju Jakarta, 2 unit ANS, 1 Bintang Kejora, dan 1 Transport Express. Nah, unit Transport Express juga ada yang berangkat melewati daerah Tinjau Lawik, berarti dia 2 unit berangkat hari ini. Dan ini adalah bus NPM Executive Plus yang juga akan menuju kota Jakarta. Jadi ketiga PO bus ini, baik NPM, ANS maupun transport, itu lewat lintas timur full. Harusnya besok sore itu dia sudah sampai kalau tidak ada halangan di jalan. Kalau trayek NPM sendiri ada yang ke kota Medan, ada yang ke kota Jambi, dan juga Jakarta dan Bandung pastinya. Nah, namun dulu itu juga ada sampai kota Dumai, namun saat ini ditutup. Tidak tahu kenapa ditutup, mungkin karena kurangnya penumpang. Biasanya dulu itu bisa berangkat 2 unit sehari menuju kota Dumai, namun sekarang trayeknya ditutup sementara atau berhenti sementara, tidak ada unit NPM yang menuju kota Dumai. Apakah ini mungkin efek corona, jadi tidak ada penumpang atau tidak terlalu banyak penumpangnya, kita tidak tahu. Namun yang pasti saat ini trayeknya adalah menuju kota Jambi, Medan, Bandung, Jakarta, ke kota Padang atau daerah Sumatera Barat. Kalau NPM ini kelasnya ada 2, ini kelas tertingginya yaitu Executive Plus lewat lintas timur. Yang kedua itu ada kelas bisnis. Yang dipakai itu adalah unit-unit lama, namun masih layak beroperasi, dan via lintas tengah yang artinya waktu tempuhnya itu lebih lama. Kemudian dari harga tiket juga, yang ini 450.000 sampai kota Jakarta, sedangkan yang bisnis itu 350.000. Nah, kalau ini ada fasilitas bantal selimutnya, sedangkan kalau bisnis itu tidak ada.
Ini ada USB chargingnya setiap bangku, namun kalau yang ini tidak ada. Ya, bisa dilihat sampai ke belakang kursinya hampir penuh. Hanya tinggal kursi belakang. Kemungkinan nanti di daerah Solo unit ini akan penuh. Kompetitor NPM yang sangat ketat saat ini adalah bus ANS. Nah, kalau NPM ini biasanya memberangkatkan 6 unit per hari dengan kelas bisnis termasuk, dan biasanya 5 unit kelas eksekutif plus. Sedangkan kalau ANS itu bisa 7 unit dengan 2 unit royal kelasnya dan 5 unit eksekutif biasa atau seat 36-nya. Kita tunggu nanti kejutan-kejutan dari PO lain seperti Gumarang Jaya, Bintang Kejora, MPM maupun transport. Yang sebentar lagi kabarnya yang sudah pasti itu adalah unit terbaru dari transport dan penambahan unit dari Bintang Kejora agar bisa setiap hari berangkat dari daerah Sumatera Barat menuju Jakarta. Dan kawan-kawan, ini adalah PO PO keempat kalau tidak salah. Ada ANS tadi, Bintang Kejora dan MPM, berarti ini PO keempat MPM PT Mutiara Putri Mulia yang juga akan menuju kota Jakarta. Salah satu PO yang menggunakan mesin Hino, karena kebanyakan PO asal Sumatera Barat itu menggunakan mesin Mercy seperti NPM, ANS maupun transport dan Bintang Kejora. Namun kalau MPM ini menggunakan Hino RK8 260 HP. Bapak lagi penuh nih, Pak. Lagi. Bisa dibilang MPM ini suatu terobosan baru menggunakan mesin Hino di saat kompetitornya menggunakan mesin Mercy. Walaupun Hino, namun tetap tangguh di jalanan Sumatera, karena kebanyakan pendapat yang mengatakan bahwa Hino kurang tangguh. Namun faktanya sampai sekarang ini masih bagus busnya, tidak ada masalah dan tetap banyak peminatnya. Bisa dilihat sampai ke belakang itu sudah penuh penumpangnya. Di saat PO-PO lain sudah mengeluarkan kelas leg race, mungkinkah PO-PO seperti NPM, Gumarang Jaya maupun transport itu mengeluarkan juga kelas leg race-nya? Karena persaingan di kelas leg race ini hanya didominasi oleh 2 PO, yaitu MPM dan ANS. Semoga kedepannya manajemen juga mau mengeluarkan kelas leg race agar banyak pilihan bagi penumpang dan banyak. Selamat pagi Pak Agen. Pak Agen Paniang. Oh, batu Pak Agen. Wah, sewa korke. Pak Agen lagi Paniang. Kebanyakan sewa Pak Agen. Yo. Banyak Paniang, setek Paniang. Nah, kawan-kawan, sebentar lagi unitnya akan berangkat setelah semua penumpang naik. Kalau untuk harga tiket 500 ribuan untuk kelas leg race-nya, dan kelas biasa itu atau eksekutifnya hanya 425.000 sampai kota Jakarta. Jadi bisa dibilang ini leg race termurah dibanding PO ANS, hanya 500.000. Fasilitasnya juga sama, yaitu bantal selimut, toilet, dan ada smoking area kalau tidak salah. Sekitar pukul 10 pagi barulah berangkat PO NPM V17 menuju kota Jakarta. Nah, kawan-kawan, ini ada unit ALS sepertinya dari baru datang dari kota Medan. Sekitar pukul 10 pagi dan masuk ke terminal Bukit Surungan, Kota Padang Panjang. ALS Nopin 153. Nah, kalau tujuannya ke Pulau Jawa, tapi tepatnya di kota mana saya kurang tahu, apakah
sampai Jakarta atau sampai ke Jawa Tengah maupun Jawa Timur, yaitu Jember. Tapi biasanya ini untuk pemain daerah Jawa Tengah maupun kota-kota Jakarta. Nah, kawan-kawan, ada armada GJB pukul 10:20 dari arah Bukit Tinggi. Seperti biasa, GJB ini dia akan menunggu bus yang dari arah Padang Pariaman. Nanti penumpangnya disatukan ke dalam satu bus baru berangkat menuju kota Jakarta. Jadi satunya berpal, satu lagi berangkat Gumarang Jaya bersama atau GJB. Nah, kawan-kawan, inilah unit GJB yang dari arah kota Padang Pariaman, yaitu Auto Inyekden dengan bodi SR2 X HD Prime dan mesinnya Hino RK8. Nah, kita tunggu unit mana nanti yang akan berangkat menuju kota Jakarta. Apakah unit yang dari Bukit Tinggi atau yang baru sampai ini. MPM juga ada Gumarang. Sebetulnya Gumarang ini juga ada unit Indonya dan juga Mercy-nya. Namun yang keseluruhan armada menggunakan Indo hanyalah MPM. Kalau ini mesinnya adalah Hino RK8. Kalau sebelahnya adalah Mercedes-Benz 1526. Nah, itu kawan-kawan proses transit penumpang serta barang bawaan penumpang dari bus yang sepertinya dari arah yang dari Bukit Tinggi ke bus yang dari daerah kota Padang Pariaman. Kemungkinan yang berangkat adalah bus yang dari kota Padang Pariaman dengan gelarnya Auto Inyekden. Kawan, cukup ramai penumpang Gumarang Jaya ini, dan sepertinya unit ini penuh dari terminal kota Padang Panjang. Nah, akhirnya berangkat Gumarang Jaya bersama menuju kota Jakarta pukul 10:20 pagi. Jadi yang berangkat unit dari kota Padang Pariaman, sedangkan unit dari Bukit Tinggi masih terpal. Kemungkinan besok dia berangkat. Dari arah kota Padang Pariaman ada bus NPM P42 yang akan menuju kota Jakarta. Disusul ada bus Yuanda Prima tujuan Palembang. Dan ini dia bus Gumarang Jaya yang berangkat duluan. Dan ini bus Yuanda Prima tujuan kota Palembang. Kawan-kawan, kembali kita bahas mengenai mengapa PO bus ANS bisa cepat perkembangannya dibandingkan PO-PO lain. Seperti yang kita bahas tadi, yang pertama itu karena armadanya yang masih baru, kemudian juga disiplin waktunya menuju kota-kota yang ada trayeknya seperti kota Jakarta maupun Bandung, dan juga pelayanan dari para kru bus ANS. Nah, karena waktu tempuh lebih cepat saat sekarang ini, penumpang lebih memilih naik bus. Di samping itu juga karena harga pesawat atau harga tiket pesawat serta persyaratannya itu lebih rumit, makanya penumpang lebih memilih naik transportasi darat daripada transportasi udara. Sekarang tinggal bagaimana dari pengusaha otobus yang ada di Sumatera Barat untuk memaksimalkan fasilitas armada dan pelayanannya kepada para penumpang. Nah, yang sangat terlihat itu adalah dari PO ANS dengan mengeluarkan seri Black Race atau Royal Class-nya, sehingga menjadi pilihan bagi para penumpangnya. Jadi sekarang itu penumpang tidak hanya melihat harga tiket, namun juga pelayanan dan kenyamanan dalam perjalanan. Apalagi perjalanannya itu cukup panjang, sekitar 28 jam, serta ketepatan waktu dalam menempuh perjalanan.
Untuk itu sebaiknya kepada PO-PO lain agar segera memberikan inovasi terbaru baik dari armadanya, kelas serta pelayanannya. Semoga sebelum Idul Fitri ini mulai terlihat perubahan dari PO-PO lain agar semakin mantap persaingan untuk bus-bus asal Sumatera Barat dengan berbagai trayek seperti Jakarta, Bandung, Medan maupun Jambi. Nah, kawan-kawan, sekitar pukul 10:30 ini berangkat NMP 32 menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Berarti hari ini ada 3 unit ANS, 1 unit Transfer Express, 1 unit MPM, dan 2 unit NPM yang menuju kota Jakarta, serta 1 unit Bintang Kejora yang tadi pagi masuk ke terminal ini. Dan kawan-kawan, sekitar pukul 11 siang ada unit NPM kelas bisnis, sepertinya ini menuju kota Medan, bukan menuju kota Jakarta. Dan di sana ada NPM lagi kelas eksekutif bus yang akan menuju kota Jambi, namun dia ngambil penumpang itu dari kota Pariaman, bukan dari kota Padang Panjang. Dan ini ada bus ALS Medan Padang dengan mesin 1626 yang baru sampai dari kota Medan pagi ini. Ini adalah bus pertama dengan trayek Medan Padang yang sampai di terminal Bukit Serungan sekitar pukul 11. Dia menuju kota Padang. ALS dengan Nopin 118. Nah, yang ini NPM trip pertama yang akan menuju kota Medan dengan bodi Celsius dan mesin 1526 dari Mercedes-Benz. Dan ada ALS lagi. Wih. Dari Pulau Jawa, ALS Nopin 55 full paket pukul 11:15 menuju kota Medan. Dan kawan-kawan, dari arah kota Padang Pariaman ada bus ANS lagi, ini ANS ketiga yang masuk terminal Bukit Serungan pada hari ini. Kabar dari agen katanya ada 4 unit, berarti ada 1 lagi yang kemungkinan masuk ke terminal Bukit Serungan. Sama seperti hari sebelumnya, ANS memberangkatkan 4 unit dari terminal ini. Nah, kalau ini gelarnya adalah Nganga ini yang akan menuju kota Jakarta hari ini. Nah, kawan-kawan, ini adalah penumpang dari PO ANS yang ketiga. Dan penumpangnya sudah full seat dari terminal ini. Om, Patang sampai kan? Patang sampai juga. Peta kapal dari sini kah? Mereka sampai Jakarta peta kapal lihat. Lai pandai om? Mantap, kasih om. Nah, kawan-kawan, unit ANS ini sering dikatakan putar kepala. Nah, di belakangnya ada ANS lagi, ANS AC Milan yang sama-sama akan menuju kota Jakarta. Berarti sudah 4 unit menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Dan ini juga full seat sepertinya dari terminal ini. Om, penuh om. Penuh ah. Putar kapal lu om gak? Lalu semalam. Kasih om. AC Milan dan yang ini yang akan berangkat menuju Jakarta dan sekitarnya. 4 unit
dari terminal ini, plus nanti ada unit yang dari Payakumbuh tapi dia via Batu Sangkar dan tembus ke Ombilin. Jadi 5 unit melewati daerah Danau Singkara. Betul-betul harus ditambah unitnya oleh manajemen ANS. Pinjakan penumpangnya luar biasa PO ANS ini. Nah, di belakang bersiap-siap berangkat ANS Ngangeni duluan sebelum ANS AC Milan. Nah, ini dia ANS Ngangeni yang duluan berangkat karena dia duluan sampai tadi setelah semua penumpangnya naik full seat dari terminal Bukit Serungan. Dan disusul oleh ANS AC Milan yang juga akan menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Dan kawan-kawan dari arah Medan sekitar pukul 11:15 ada bus ALS yang akan menuju Pulau Jawa. ALS dengan Opin 160 dan eksekutif kelas. Nah, kalau tidak salah beberapa hari kemarin itu pernah saya ikuti bus ini di Danau Singkara. Bodinya SR1 dari Laksana dan kacanya pastinya single glass tanpa tameng. Dan memang ini sepertinya mesinnya 1521 intercooler dari Mercedes-Benz. Kawan-kawan, pukul 11:30 ALS Nopin 160 berangkat menuju Pulau Jawa. Nah, kawan-kawan, sekitar pukul setengah 11:30 ada unit bisnis yang akan menuju kota Jakarta via lintas tengah. Ini ada bus NPM lagi yang akan menuju kota Medan. Ini trip kedua yang akan menuju kota Medan, yaitu Frekansa 05. Jadi bus NPM hari ini mengirimkan 2 unit menuju kota Medan hingga kota Binjai. Dan di sana juga masih terparkir unit eksekutif via lintas tengah Jakarta. Dan kawan-kawan, NPM bisnis berangkat menuju kota Jakarta dan sekitarnya sekitar pukul 12 siang. Ini NPM bisnis. Dan MPM V05 berangkat menuju kota Medan pukul 11:45. Ini NPM kedua yang menuju kota Medan hingga kota Binjai. Nah, mungkin kawan-kawan sampai di sini dulu video hari ini. Karena baterai handphone saya sudah habis. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih yang sudah mensupport channel ini sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.